Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh-solehan? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Alhamdulillah semuanya semangat. Hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama di kelas ini. Dan untuk materi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang indahnya puasa. Apa sih puasa itu? Siapa yang tahu? Ya, anak-anaknya? Anak, ya. Puasa itu apa? Menahan haus, lapar, dan dahaga. Betul apa betul? Betul. Tapi kurang lengkap, ya. Yang lengkapnya adalah puasa adalah menahan lapar, haus, dan segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nanti kita akan dibahas lebih jauh, ya. Apa pengertian puasa secara bahasa, ya? Apa pengertian puasa menurut istilah? Baik, anak-anak Pak Guru yang soleh-solehan, sekarang kalian lihat ke depan, ya. Oke, ya. Nah, pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut juga saum. Artinya menahan diri dari sesuatu perbuatan, termasuk yang tadi ya. Nahan hawa, lapar, haus, termasuk itu. Sekali lagi, puasa artinya menahan diri dari suatu perbuatan. Puasa itu menurut bahasa, ya. Sedangkan puasa menurut syara atau secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Ya, disertai niat dengan syarat-syarat tertentu. Puasa disebut juga menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan perbuatan serta perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya, pengertian puasa. Sekarang macam-macam puasa. Macam-macam puasa. Ada yang sudah tahu ada berapa macam puasa?
Ya, yang pertama adalah puasa wajib. Macam-macam puasa cuma ada dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, puasa wajib harus dilakukan oleh siapa? Oleh setiap pribadi muslim. Kalau bukan muslim wajib enggak? Tidak. Kita muslim bukan? Iya. Tapi kita wajib enggak? Iya. Yaitu puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa Najar, dan puasa Kafarah. Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi tentang puasa Qadha, puasa Najar, dan puasa Kafarah yang di lain kesempatan. Menurut macam-macamnya puasa, tadi ada puasa wajib dan puasa sunnah. Salah satu puasa wajib yang harus kita lakukan adalah di bulan Ramadan. Bagi yang nanti ada syarat-syaratnya, ya. Ada syarat-syarat yang wajib puasa, yang memenuhi syarat-syarat wajib puasa tersebut tentunya, ya. Ada juga yang tidak diwajibkan karena tidak memenuhi syarat-syarat puasa tersebut, ya. Nanti di belakang kita akan bahas tentang syarat-syarat puasa. Yang kedua puasa sunnah atau B puasa sunnah. Puasa sunnah apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, kalau kita tinggalkan berdosa. Kalau kita kerjakan akan mendapat pahala. Sedangkan puasa sunnah, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Contoh puasa sunnah, puasa apa aja itu? Hari Senin dan Kamis, ya. Yang dicontohkan Rasulullah, nah itu sunnah. Kalau kita kerjakan mendapat pahala. Contoh lagi puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih terang, artinya hari-hari putih atau terang, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariyah kecuali tanggal 13 Dzulhijjah. Puasa sunnah buat kalian sangat dianjurkan karena pada usia pertumbuhan seperti usia kalian banyak keinginan yang tidak terkontrol, betul nggak? Seperti keinginan makan, minum, jajan, dan bermain serta pergaulan. Ya. Dengan puasa sunnah keinginan kalian akan terkendali. Nah, jadi pelajarannya, hikmahnya, ya, dengan berpuasa, ya, termasuk puasa sunnah, yang tadi Pak Guru sebutkan, ya, sesuatu keinginan kita, ya, akan insya Allah akan terkendali. Kemudian yang kedua, ada yang namanya puasa haram. Puasa juga tidak ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram. Siapa yang sudah tahu kapan puasa diharamkan? Pada hari apa saja? Pada masa apa? Pada waktu apa saja? Yang pertama, baik. Puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu, contohnya puasa 2 hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha. Ya. Pengen pahalanya banyak pas Idul Fitri. Allahu
Udah tanda subuh, udah subuh hari pertama di bulan Syawal ya. Besoknya setelah subuh, kira-kira setengah jam 7 kita melaksanakan Idul Fitri. Malah puasa. Itu malah tidak boleh, bahkan hukumnya haram. Idul Fitri. Begitupun dengan Idul Adha. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Udah lapar, udah haus, ya. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, itu yang dimaksud dengan puasa haram. Salah satunya adalah puasa di 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selanjutnya hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Ya, ini termasuk ke dalam wajib. Hukum puasa Ramadan atau hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Mana firman Allah yang mewajibkan tentang hukum puasa di dalam bulan Ramadan? Ya, ada dalam surat Al-Baqarah ayat, siapa yang ingat? Ayat 128 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, orang beriman, kata Allah dalam Al-Baqarah surat 183 ya, berpuasalah kalian sebagaimana diwajibkan puasa atas sebelum kalian ya, agar kalian semua menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Itu dasar hukumnya kita wajib puasa adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk berpuasa ya, di bulan Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, selanjutnya tadi hari-hari yang diharapkan sudah ya. Oh ya, hari-hari yang sudah diharapkan tadi ya. Hari-hari yang dilarang berpuasa. Yang pertama tadi sudah Pak Guru bilang, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah hari Tasyrik. Ya, hari Tasyrik ini hari setelah Idul Adha pertama. Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Hari Tasyriknya tanggal 11, 12, 13. Ya, itu hari Tasyrik. Ya, 11, 12, 13. Setelah kita Idul Adha. Ya, itu kita tidak boleh puasa. Berarti 4 hari dengan Idul Adha-nya. Idul Adha, hari Tasyrik pertama tanggal 11, hari Tasyrik kedua tanggal 12, hari Tasyrik ketiga tanggal 14. Biar pahalanya banyak, puasa aja. Bolehkah? Tidak boleh. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Coba, karena konsentrasi. Masih ada yang belum konsentrasi nih. Duduknya benar. Ya. Jadi boleh nggak kita puasa di hari Tasyrik? Tidak boleh. Pintar.
Boleh nggak kita puasa di bulan Ramadan? Boleh, bahkan wajib. Pintar. Ya. Puasa Ramadan bukan lagi boleh, tapi wajib bagi yang masuk syarat-syaratnya. Ya. Anak Pak Guru yang sore-soreha, yang ketiganya adalah hari yang diragukan. Ini tuh hari tasri bukan siang. Ini tuh boleh puasa apa enggak ya? Nah kita ragu tuh. Ini tuh udah Idul Fitri belum siang. Kok ada orang-orang di sono? Ada yang udah Idul Fitri, kita ragu nih. Nah itu tidak boleh kita puasa. Kemudian yang terakhir adalah wisal, puasa sepanjang tahun. Itu tidak boleh, bahkan diharamkan. Bukan dapat puasa. Misalnya Hana nih, aku mau sepanjang tahun aja puasa 12 bulan, nggak berhenti, nggak buka-buka. Itu malah tidak boleh dan diharamkan. Paham semuanya? Jika kau paham, tepuk tangan. Jika kau paham, pukul meja. Jika kau paham, peluk temanmu. Peluk sayang. Ya, harus sesama. Peluknya harus sesama muhrim. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali perempuannya pelukan dengan anaknya laki-laki, nah itu namanya muhrim. Ya, jadi kalian harus dijaga. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya menentukan datangnya bulan Ramadan. Termasuk nanti menentukan datangnya kapan Idul Fitri, kapan tanggal 1 Syawal. Bagaimana caranya? Ada yang sudah tahu? Pertama melalui ru'yatul hilal. Apa sih yang dimaksud dengan ru'yatul hilal? Nah, kalian kemarin lihat TV nggak? Ya, kita menuju tempat yang tinggi dengan menggunakan apa namanya? Teropong. Tahu teropong? Ya. Nah itu ada gambarnya dengan menggunakan teropong. Ya. Yaitu melihat bulan secara langsung pada akhir bulan Sya'ban. Ya, apabila hilal tidak tampak, maka hitungan bulan Sya'bannya digunakan menjadi 30 hari. Ya. Kemarin tampak enggak? Enggak ya. Maka digunakan menjadi 30 hari. Gimana kalau misalnya tanggal 28, tanggal 27 sudah tampak tuh bulannya hilalnya di bulan Sya'ban nih, sebulan sebelum bulan puasa. Berarti besoknya kita sudah bulan puasa. Kalau nggak tampak, ya, nggak kelihatan hilalnya, berarti kita genapkan menjadi 30 hari, baru ketemu tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Nah, nanti kalau kalian mau menggunakan teleskop ya, untuk melihat benda yang jauh ya, nanti ada di daerah Bandung ya, kalau nggak salah ya, daerah Bandung. Nanti bisa menggunakannya, kita melihat bintang-bintang yang jauh juga terlihat. Itu yang pertama, melalui ru'yatul hilal. Yang kedua melalui hisab. Apa sih hisab? Perhitungan para ahli astronomi dengan menghitung peredaran bulan terhadap bumi. Ya, itu bisa menentukan apa? Bisa menentukan apa namanya bulan.
bisa menentukan bulan, kapan tanggal satunya, kapan awal bulannya, melalui apa? Hisab, yaitu perhitungan para ahli astronomi dengan menghitung peredaran bulan terhadap bumi. Nah, lagi yang kedua melalui hisab. Nah, sekarang kita sudah mengerti tuh tadi ya, sebab terjadinya penentuan awal Ramadan di masyarakat. Jika mengalami perbedaan ini, kita harus saling menghargai, saling menghormati dan tidak menganggap salah satunya paling benar. Nggak boleh. Kedua cara menentukan datangnya awal bulan Ramadan tersebut sama-sama didasarkan kepada petunjuk hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh secara menentukannya boleh secara ru'yatul hilal, boleh juga secara hisab. Kalau ru'yatul hilal dengan langsung melihat bulan melalui alat teleskop, ya, alat untuk melihat benda yang jauh. Ya, bisa juga melalui hisab, hitungan astronomi peredaran astronomi dengan menghitung peredaran bulan-bulan di bumi. Nah, sebagai anak muslim yang baik, tentunya kita menghadapi perbedaan seperti ini ya, betul nggak? Betul nggak? Ada yang bilang, kalau tahun ini alhamdulillah ya, kita puasanya bareng, puasanya bareng, dan insya Allah lebarannya bareng. Tapi tahun-tahun yang lalu berbeda ya, ada puasanya duluan. Betul nggak? Ada juga yang puasanya belakangan. Begitupun dengan Idul Fitrinya, ya. Nah, ini jangan dipermasalahkan, karena semuanya ada dasar. Bisa melalui ru'yatul hilal, sekali lagi juga melalui hisab. Ada Pak Guru yang soleh-soleha. Selanjutnya, ketentuan puasa Ramadan. Ini penting nih. Nanti kalian bisa tahu kalian itu masuk ke wajib puasa Ramadan atau tidak. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa itu yang pertama beragama Islam. Kalau non muslim wajib tidak? Tidak. Ya. Kalian kita Islam bukan? Ya, berarti kita wajib. Tuh, syarat pertama kita berarti wajib, ya. Coba sekarang syarat yang kedua atau B, balik. Balik itu artinya cukup umur. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami haid, menstruasi. Ada yang sudah mengalami haid? Ada yang sudah mimpi basah? Bagi laki-laki? Berarti kalian sudah balik, ya, maka wajib berpuasa. Yang ketiga atau bagian C, syarat wajib puasa adalah kuat atau mampu berpuasa. Orang yang sedang terkena penyakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan puasa, diperbolehkan baginya untuk berbuka. Tetapi diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti pada hari-hari yang di luar Ramadan. Yang sedang sakit nih, kalau puasa menambah sakit, ya, biasanya orang-orang udah sepuh ya. Nah, itu tidak diwajibkan untuk puasa di bulan puasa. Tetapi nanti diwajibkan untuk
untuk qada di luar bulan puasa. Nah, baik. Berikutnya, berakal sehat atau tidak gila. Ada yang gila di sini? Ada yang gila? Berarti tidak wajib puasa. Kalau gila tidak wajib puasa. Orang gila nggak wajib puasa. Yang berakal sehat saja yang Allah wajibkan untuk berpuasa. Jadi hanya ada berapa tuh? Syarat wajib puasa ada empat. Satu, beragama Islam. Dua, baik. Tiga, kuat atau mampu. Empat, berakal sehat. Berakal sehat, ya, atau tidak gila, ya. Itu apa namanya? Syarat wajib puasa. Ada empat. Hafalkan ya nanti. Kemudian syarat sah puasa. Nah, ini penting banget nih, ya. Kita akan tahu puasa kita itu sah enggak. Ya. Puasa kita itu sah enggak? Yang pertama, syarat sah puasa beragama Islam. Kalau mau beragama Islam ya gak usah puasa, enggak sah, ya. Mau puasanya bagus juga. Yang kedua, mumayyiz. Walaupun mumayyiz itu apa? Orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya. Namanya mumayyiz. Mumayyiz adalah masa usia lebih kurang 7 tahun saat sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kemudian suci dari hadas dan nifas. Nah, suci dari hadas dan nifas. Biasanya buat suci dari hadas. Hadas itu berarti buat perempuan, laki-laki. Kalau nifas khusus buat perempuan yang sudah melahirkan. Nah, kalau kita punya hadas, ya, misalnya habis mimpi basah atau habis menstruasi, ya, bagi perempuan, ya, belum mandi junub, berarti kita mempunyai hadas tuh, ya. Kalau belum mandi berarti kita tidak sah puasa. Paham ya? Itu yang ketiga atau bagian C. Kemudian yang keempatnya adalah pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kalian hanya boleh berpuasa pada waktu-waktu yang tidak dilarang oleh Allah. Tadi di muka atau juga terangkan bahwasanya ada waktu-waktu yang dilarang atau tidak boleh puasa. Karena Pak Guru yang hebat, yang soleh-soleha, kali lagi tadi apa syarat sah puasa ada berapa? Ada berapa syarat sah puasa? Ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz adalah masa usia lebih kurang 7 tahun saat sudah memeluk agama Islam. Sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Yang ketiganya, suci dari haid dan nifas. Kemudian selanjutnya yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, itulah 4 syarat
Mudah-mudahan kalian paham materi yang tadi sama-sama kita pelajari tentang puasa. Jadi puasa menurut pengertian, menurut bahasanya bagaimana, istilahnya bagaimana, ya. Kemudian syarat sah puasa itu apa saja, ya. Yang puasa itu terbagi berapa, ya. Kemudian puasa yang diharamkan itu apa saja, ya. Nanti itu akan Pak Guru buatkan PR ya. Nanti di grup WA-nya Pak Guru akan menuliskan PR-nya, ya. Baik, anak-anak Pak Guru yang soleha sampai di sini, ada yang bertanya tentang puasa? Tentang tadi apa yang sudah kita pelajari? Ya, kamu paham? Ya, baik. Kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Ya, nanti Pak Guru di akhir untuk mempersingkat waktu, ya, Pak Guru akan berikan PR pekerjaan rumah lewat grup WA. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Masih tentang puasa. Nanti kita akan bahas tentang rukun puasa. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada sesuatu yang salah, ya. Bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.